Dicky Dicky Daka Dicky Dicky Dicky. Hey, no, the barn. Halo warga YouTube, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film animasi berjudul Ron's Gone Wrong yang rilis tahun 2021. Oke, sembari menunggu waktu berbuka, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Diperlihatkan, Mark, seorang CEO Bubble, sebuah perusahaan teknologi, sedang mempresentasikan inovasi terbaru. Kemudian terpilih seorang anak bernama Ellie untuk mendapatkan bubble boot pertama di dunia. Saat Ellie menyentuhnya, bubble boot tersebut langsung terbuka dan secara otomatis mengunduh semua data tentang Ellie, sehingga bibut itu bisa merubah skin sesuai dengan kesukaan Ellie. Incredible safety settings to keep your parents happy. Planet? Okay. Sharing. Beberapa waktu kemudian, Barney, seorang siswa SMP, terlihat senang mendapati anak-anak lainnya yang berteman dengan bibut mereka. Sedangkan hanya dia yang berangkat ke sekolah tanpa ditemani oleh bibut. Di suatu sudut jalan, Barney hampir saja tertabrak mobil, dan hal itu menyebabkan satu bibut terjatuh dari mobil hingga rusak. Di sekolah, lantaran hanya Barney yang tidak memiliki bibut, maka jam istirahat merupakan hal yang sangat dia benci. Seorang guru mencoba meminta anak-anak lain untuk berteman dengan Barney. Sial, dia justru semakin dibully oleh siswa bernama Rich. Jadi hari itu adalah hari ulang tahun Barney, di mana sang nenek dan ayahnya pun sudah menyiapkan sebuah pesta. Namun Barney mengatakan tidak ada satupun temannya yang akan datang. Manakala sang ayah memberikan kado sebuah palu batu, dengan berpura-pura senang Barney menerimanya. Lalu terdengarlah suara kurir bubble, sehingga dengan begitu senang Barney membuka kado tersebut. Namun ternyata itu hanyalah prank dari Rich. Melihat perlakuan yang diterima oleh Barney, ayah dan neneknya bergegas menuju Bubble untuk menukar kambing milik nenek dengan bibut. Tentu saja hal itu langsung ditolak. Ketika akan pulang, sang ayah melihat sebuah mobil yang membawa bibut rusak sehingga memiliki sebuah ide. Keesokan pagi saat terbangun, Barney merasa sangat senang dengan bibut yang ada di depannya. Ketika Barney menyentuhnya, tidak seperti bibut lain, Barney harus membuka paksa bibut ini. Saat installing baru berjalan 5%, bibut itu langsung bangkit tapi tidak bisa mengenali Barney sebagai pemiliknya. Bibut ini juga meminta agar dia dihubungkan ke jaringan Bubble. Lantaran takut menjadi bahan ejekan, maka Barney tidak membawa bibutnya ke sekolah. Sampai di sekolah, Barney mengatakan bahwa dia sekarang juga memiliki bibut dan ingin berteman dengan yang lain. Okay. Ketika Barney pulang, dia sangat terkejut melihat kamarnya yang sudah sangat berantakan. Mendapati Barney yang belum akrab dengan bibutnya, maka sang nenek meminta Barney untuk keluar bermain bersama. Take it outside. Have fun with him. Awalnya, Barney berniat untuk menukarkan bibutnya dengan unit yang lain. Namun di perjalanan, bibut tersebut justru mendatangi Rich dan teman-temannya. Ketika Barney ingin mengambil bibutnya, Rich kembali membuli Barney lantaran bibut itu terus mengoceh. Ketika Rich mencoba memukulnya, bibut yang seharusnya tidak bisa menyakiti manusia ini justru memukul dia balik. Bahkan saat Rich mendorong, bibutnya juga melakukan hal yang sama. Bro, seriously. Melihat bibut itu bisa membalas perlakuan Rich, Barney menjadi sangat senang. Sayang, sesaat kemudian seorang polisi datang dan menangkap mereka. Di dalam toko penjualan bubble, tatkala petugas memeriksa, ternyata bibut itu tidak memiliki catatan pemilik yang terdaftar karena ayah Barney mendapatkan bibut tersebut secara ilegal. Lantaran dianggap berbahaya, bibut itu akan dimasukkan ke dalam mesin penghancur. Mendengar bibut yang bertanya apakah penghancur akan menyenangkan,
Barney langsung bergegas menyusul dan menyelamatkan dia. Kemudian terjadilah kejar-kejaran dengan para petugas. I am insane. Sampai pada sebuah tempat dengan banyak bibut, Barney akhirnya menyerah. Lalu bibut tersebut pun dihancurkan. Tapi rupanya bibut miliknya disembunyikan dalam sebuah tas. Di dalam mobil, sembari menunggu ayah dan neneknya, mereka saling memperkenalkan diri. Dan nama bibut ini adalah Ron. My friends call me Ron Binskotsko. Di tempat lain, Andrew yang merupakan teman Mark dalam membangun perusahaan Bubble merasa sangat senang lantaran penjualan bibut telah mencapai 100 juta unit. Namun mereka terkejut dengan pertanyaan tentang bibut yang menyerang anak-anak dan polisi. Mark terkejut karena dalam algoritmanya bibut tidak bisa melakukan kekerasan. Tapi pihak toko Bubble melaporkan telah menghancurkan bibut rusak tersebut. Di gudang belakang rumah, Barney mengajari cara agar Ron bisa menjadi temannya. You have to know everything about me. You have to like me, obviously. Barney bahkan mewarnai Ron agar sama seperti bibut lain. Lantas hari demi hari mereka lalui dengan gembira. Pada suatu sore di sebuah bukit, secara tidak sengaja Ron menggelinding menuju rumah Savannah, teman sekelas Barney yang sangat populer. Ketika Savannah sedang melakukan live, Ron tiba-tiba muncul hingga membuat listrik menjadi padam. Menyadari Ron berada di kolam, Barney segera menyelamatkan dia. Melihat Barney yang memiliki bibut, Savannah mencoba mengajaknya berteman, tapi tidak bisa karena Ron tidak terdaftar. Mengetahui tujuan bibut diciptakan adalah untuk mencarikan teman bagi pemiliknya, maka Savannah memberitahukan caranya kepada Ron. Lalu sebelum pergi, Barney meminta Savannah agar tidak memberitahu siapapun tentang Ron. Malam itu, Barney mengajak Ron tidur di kamarnya, dan di sana Ron merencanakan sesuatu untuk Barney. Esok hari di pusat Bubble, mereka baru mengetahui bahwa unit yang sebelumnya dihancurkan bukanlah unit yang rusak. Namun, Mark justru antusias melihat kegembiraan Barney dan Ron karena itulah ekspresi yang diharapkan dari hadirnya bibut. Kemudian, Mark meminta mereka mendapatkan Ron agar bisa dia pelajari. Di tempat lain, Ron sedang menjalankan rencananya untuk mencarikan Barney teman. Seperti yang dikatakan oleh Savannah sebelumnya, dia membagikan foto Barney, memberikan love kepada orang yang satu hobi dan lainnya. Di sekolah, Barney terkejut melihat Ron yang ada di sana, dan untuk pertama kalinya jam istirahat tidak dia lewati sendirian. Karena pada saat itu sudah berkumpul orang-orang yang Ron anggap mau berteman dengan Barney. Melihat kegaduhan itu, Barney dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sudut lain, Rich menanyakan mengapa Ron bisa memukul manusia. Lantas Ron menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kontrol keamanan yang kuat. Mendengar itu, Rich langsung memerintahkan bibutnya untuk mengkopi kode Ron dengan sekali sentuh. Di ruang kepala sekolah, ternyata sudah ada pegawai Bubble yang langsung menanyakan keberadaan Ron. Sedangkan di luar mulai terjadi kekacauan lantaran semakin banyak bibut yang hilang kendali. Ketika bibut Savannah juga ter-unlock, maka dia bisa menjangkau seluruh pengguna jaringan Bubble saat melakukan live. Tentu saja hal ini membuat Savannah sangat senang. Di kantor Bubble, melihat semakin banyak bibut yang mematikan kontrol keamanan, maka Mark berusaha menyelesaikannya dari sana. Sedangkan di sekolah, bibut yang bergabung sudah menjadi semakin besar. Lalu melahap Savannah yang sedang ditonton belasan juta orang dan dikeluarkan seperti sebuah kotoran. Di waktu yang sama, Mark berhasil mematikan semua bibut di sana. Melihat kekacauan ini, kepala sekolah mengeluarkan Barney. Get out! Kemudian di jalan pulang, Barney memarahi Ron atas semua perbuatannya. Alhasil, Ron yang merasa tidak dibutuhkan memutuskan pergi. Begitu sampai di rumah, Barney terkejut melihat orang-orang Bubble yang sedang mencari Ron. Di gudang belakang, ketika Barney tengah bingung, terlihat Ron yang membungkus diri sendiri untuk mengembalikan dirinya ke pabrik. Menyadari hal itu, Barney segera meminta maaf kepada Ron dan mengatakan dirinya juga jauh dari kata sempurna.
Setelah mereka berbaikan, terdengar ada orang yang akan masuk sehingga Barney dan Ron memutuskan untuk segera kabur. Dengan dikejar beberapa petugas, mereka memutuskan bersembunyi di belakang rumah Savannah yang sedang bersedih karena video saat dia menjadi pup bibut menjadi trending. Lalu sebelum mereka pergi, Barney meminta agar kali ini jangan memberitahu siapapun. Selanjutnya mereka menyusuri hutan dengan riang. Sampai pada sore hari, Ron melihat undangan pesta ulang tahun Barney yang masih dia bawa. Barney yang tidak memiliki teman memilih untuk tidak mengundang agar tidak ditolak sehingga merasa masalah sudah terselesaikan. Pada malam hari, terdengar obrolan anak-anak yang membuli Savannah, bahkan ada yang membuat video remixnya. Kemudian ayah dan nenek Barney mendatangi dia untuk menanyakan keberadaan Barney karena sampai larut malam Barney belum juga pulang. Namun mengingat permintaan Barney, maka Savannah mengatakan tidak mengetahui di mana Barney berada. Esok hari di sekolah saat jam istirahat, Savannah memberitahu Rich jika Barney ada di hutan dan hal itu merupakan kesalahan mereka. Beralih ke hutan, lantaran baterainya tersisa 12%, maka Ron memilih untuk kembali, tapi Barney melarang. Karena jika mereka ditemukan, maka Ron akan benar-benar dihancurkan. Hingga pada malam hari, baterai Ron hanya tersisa 5%, sehingga Barney meminta dia untuk segera tidur. Di tempat lain, Andrew melihat rekaman saat Savannah mengatakan kepada Rich bahwa Barney sedang berada di hutan. Karena tidak ada CCTV di hutan, maka Andrew memerintahkan banyak bibut untuk mencari dia ke dalam hutan. Di sana, Barney yang melihat cahaya langsung membawa Ron pergi sembari menghindari cahaya scanner dari bibut yang dikirim. Namun karena terjatuh, mereka berhasil terlihat di kamera. Tetapi Andrew mencoba menutupi layarnya dan memerintahkan mereka untuk segera pulang serta melanjutkan pencarian esok hari. Pagi hari di sekolah, Savannah melihat cahaya dari arah hutan, di mana ternyata dengan baterai yang tersisa Ron mencoba membawa Barney yang tidak berdaya lantaran asmanya yang kambuh. Melihat itu, Rich dan teman-teman lain langsung menghampiri Barney. Beberapa saat kemudian, tim penyelamat pun datang. Singkat waktu setelah Barney sadar, Mark datang dengan membawa Ron yang sudah dia perbaiki. Namun setelah melihat Ron, Barney langsung menyadari itu bukanlah Ron yang dia kenal, sehingga meminta Mark untuk mengembalikan Ron yang dulu. Untung saja Mark sudah mencadangkan Ron ke Cloud. Sayang, Andrews sudah menjadi CEO baru dan langsung memecat Mark sehingga Mark tidak bisa masuk ke jaringan Bubble. Mendengar itu, Barney meminta Mark mengantarkan dia ke pusat data Bubble untuk menemukan Ron kembali. Esok hari, Andrew melakukan sambutan sebagai CEO baru. Di sudut lain, ayah Barney mencoba mengalihkan perhatian, sedangkan sang nenek menyamar sebagai petugas kebersihan. Setelah ayahnya berhasil mematikan seluruh jaringan listrik, maka sang nenek bisa dengan mudah menerobos masuk membawa Mark dan Barney. Ketika listrik kembali menyala, Mark pergi ke ruangan kontrolnya, sedangkan Barney diarahkan langsung menuju ke dalam pusat data. Di pusat kendali, Andrew mengatakan kepada ayah Barney jika bibut hanya sebuah kode yang bisa mereka gunakan untuk mengumpulkan data anak-anak pengguna, sehingga mereka bisa menawarkan produk atau layanan yang sesuai dengan profil penelusuran mereka. Lantaran melihat Barney berada di ruang server, Andrew memerintahkan untuk mematikan daya dan mengirimkan petugas keamanan ke sana. Beralih pada Barney, setelah melihat video dari teman-temannya, secara mengejutkan seluruh daya di ruang server mati. Ketika dia merasa ketakutan dalam kegelapan, dia meminta Ron untuk menemukannya. Dan benar saja, terlihat sebuah cahaya dari Ron. Setelah mengambil memori Ron, Barney memasangnya pada meja di sana sehingga Ron kembali seperti sedia kala. Di ruang kendali, Mark akhirnya mengetahui bahwa Ron tidak menggunakan algoritma yang dia buat, tapi dia tumbuh dan berkembang bersama Barney layaknya seperti otak manusia. Di tengah kegembiraan mereka,
Ron menyadari jika teman-teman Barney tidak bersenang-senang dengan bibutnya. Sehingga Ron berniat untuk mengkopikan kodenya kepada seluruh bibut di luar sana. Lantas Barney mengirimkan pesan kepada Mark agar bisa mengupgrade seluruh bibut seperti Ron. Ketika melihat Ron yang perlahan menghilang, Mark langsung membatalkannya dan Barney segera mengajak pergi. Namun Ron mengatakan dia diciptakan untuk mencari teman dan hanya mereka berdua yang bisa memperbaiki ini semua. Setelah melihat ke arah teman-temannya yang murung, dengan harapan semuanya menjadi jauh lebih baik, maka Barney melepaskan kepergian Ron. Akhirnya petugas keamanan berhasil masuk ke ruang server dan hanya terlihat Barney yang keluar seorang diri. Dari situ Barney bisa pulang dengan tersenyum. Kembali pada Andrew yang melanjutkan sambutannya disambut oleh Mark yang menunjukkan video Andrew saat mengatakan Bibut hanya mengumpulkan data agar mereka bisa menjual barang-barang kepada anak-anak. Sehingga dengan rasa malu Andrew mengembalikan jabatan CEO kepada Mark. 3 bulan kemudian Barney masih tidak memiliki bibut. Tapi jam istirahatnya sekarang menjadi menyenangkan karena banyak bibut yang dengan senang menyapanya. Dan yang lebih menyenangkan, Barney sudah memiliki banyak teman. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.